Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Puspitasari dari 11 Layanan Kesehatan. Hari ini saya mau ceritain hari ketiga saya di rumah sakit. Gimana ya nggak jelasinnya? Saya bingung pak. Jadi kan saya 2 shift. Tadi saya masuk shift pagi. Saya dua shift, 2 orang. Saya sama Diva dibagikan itu seharusnya berdua itu satu ruangan kan. Ternyata itu di Herikonnya itu ada Herikonnya sama Chelsea. Nah si Diva di Herikonnya dan saya di Chelsea. Jujur ya pak, ketimbang Herikonnya sama Chelsea itu lebih banyak kegiatan tuh di Herikonnya, karena Herikonnya itu bednya banyak kan. Terus juga pokoknya pasiennya aktif ketimbang di Chelsea. Jadi saya di Chelsea cuma sedikit ya kegiatan saya ya. Saya jadi hari ini tadi saya ngapain aja ya kan. Saya alhamdulillah saya tadi yang pertama itu udah pasti TTV. Saya mandiri ke ruang Chelsea. Terus abis TTV saya nemenin kakaknya. Saya baru tahu dah pak, ternyata infus itu ada yang bercabang ya. Kayak gimana ya ngejelasin ya, kayak satu infus tuh bisa yang satu buat cairan air infus, satu lagi tuh buat obat. Saya tuh baru tahu pak, ya Allah norak banget ya. Jadi tadi saya nemenin kakaknya pasang yaitu infus bercabang. Jujur ya pak, dari kemarin gitu ya setiap PKL saya tuh kayak, kenapa sih saya ditempatin, ya nggak apa-apa sih sebenarnya, bapak keren nempatin saya tuh di ruangan yang saya sama Diva itu nggak lebay gitu kan, yang apa-apa tuh apa-apa langsung nangis gitu kan. Nah tapi tuh saya kayak heran pak, kayak apa ya, jujur ya gimana jelasinnya, di ruangan helikornia kan awalnya kita di helikornia, saya di helikornia kan. Di ruangan helikornia itu penyakitnya itu paru-paru, jantung itu udah pasti, 2 itu tuh pasti, TB itu pasti kan. Dan ruangan TB itu ada di 313 paling ujung sebelah kiri. Nah itu emang kita nggak boleh masukin kan. Tapi awalnya pertama kali Diva masuk buat TTV, tapi saya nggak. Nah abis itu apa lagi ya, saya tuh kayak kasihan banget pak, rata-rata tuh ya pasien di situ tuh pada pakai selang oksigen, terus pada pakai uap inhalasi. Jadi saya kayak ya Allah kasihan banget gitu. Untungnya bapak tuh nempatinnya tuh nggak nempatin orang di helikornya itu nggak yang lebay, yang apa-apa kayak nangis gitu kan ya. Saya tuh kayak ya Allah gimana ya. Nah terus saya lebih kasihan banget pak tadi di Chelsea, saya lupa nama pasiennya siapa. Dia itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, terus selang oksigen nggak pernah lepas, uap, oh tadi lagi di uap, iya itu yang apa namanya, yang dipasang infus bercabang itu dia pak. Saya kayak ya Allah, terus kayak nafasnya tuh kayak sampai kayak sedih banget pak. Sebenarnya saya sedih kasihan, tapi kayak gimana lagi ya, namanya juga itu kan. Terus saya di Chelsea masuk ke ruang kamar VVIP, tapi itu saya nggak TTV, saya nemenin kakaknya ngasih obat. Kakaknya juga bilang udah yuk ikut aja ke ruang VIP, kamu juga kan cuma nemenin aku buat megangin obat gitu kata dia. Terus akhirnya saya masuk pak. Terus kayak itu ruang VIP luas banget pak, buset, saya bisa kali main bola dalam ruang VIP pak. Nah kalau biasanya BPJS yang satu kamar itu ada 3, 4, 5 orang pak. Terus apa lagi ya, tapi tadi tuh kita tuh bener-bener banyak bengongnya. Jujur ya kalau masuk pagi tuh nggak tahu kenapa saya lebih ke banyak bengong pak, kayak kita banyak bengong, banyak duduk, apa ya, jadi kitanya juga nggak ada kegiatan apa-apa. Nah kalau saya masuk siang pun kalau masuk siang tuh enak, sayanya juga kakak-kakaknya jujur banget pak, enakan siang pak daripada pagi tuh kayak mukanya kayak apa pak, jutek banget. Itu kayak gimana ya, ya kitanya juga kan bapak bilang kan kayak kitanya juga harus nanya gitu kan. Saya tuh udah nanya pak
kak ada yang perlu aku bantu, kak perlu bantuan aku atau enggak. Itu kayak ntar aja, enggak ada gitu. Kayak ya Allah pak. Nah kalau di shift siang ya di hari Kurnia kayak kak ada yang perlu aku bantu gak, terus kayak tar dulu ya dek aku ngerjain ini dulu. Terus kayak 5 menit atau 10 menit kemudian tuh kayak dek ini kamu kesini ya dek ini. Terus kayak saya langsung kayak kok beda banget ya si pagi sama shift siang. Jujur ya pak, saya lebih mending shift siang deh pak. Nggak apa-apa saya capek, saya mendingan saya capek keliling daripada saya capek berdiri nggak ada kegiatan. Itu kayak apa ya, susah pak. Pokoknya enakan shift siang deh pak. Apalagi ya hari ini saya ngapain aja ya. Oh iya pak, jujur ya pak, saya kaget banget pak. Kan tadi saya lagi bengong sama Diva kan. Terus Kak Intan tuh saya nggak tahu, kayaknya kepala ruangan atau apa ya, saya nggak tahu. Dek anterin ibunya ke bawah pakai kursi roda. Saya anterin pak, kayak ya udah saya biasa nganterin. Saya juga pernah kan hari pertama kemarin, hari kedua tuh hari pertama nganterin pasien ke bawah kan, saya anterin dong, saya dorong. Nah pas udah di bawah kan saya udah mau naik lagi ya kan pak, buat naro kursi roda sama sayanya juga naik ke ruangan saya. Terus tiba-tiba pak dia ngasih tangannya gini nih, sih gimana sih ngejelasinnya, kayak dia ngecengkram uang pak. Terus tiba-tiba dikasih ke tangan saya, ini buat jajan. Terus saya bilang ibu nggak usah ibu, saya tolakannya, saya nggak enak ya pak ya, ibu nggak usah bu gitu. Mana saya dilatin satpam, kayak ibu nggak usah, nggak apa-apa gitu kan ya, saya cuma ini tugas saya buat nganterin ibu ke bawah, saya bilang gitu kan ya. Tadi kan saya juga disuruh, gue bilang gitu kan. Enggak nggak apa-apa deh, ini buat kamu jajan buat nanti makan siang ya, udah gitu pak. Ya Allah, kata saya ya Allah nggak enak tapi lumayan 20.000. Saya akhirnya kayak lu nggak usah, berapa kali tuh saya tolak, udah nggak apa-apa. Terus kata anaknya nggak apa-apa kak, terima aja gitu kan. Apa tuh apa sih aturan tuh tadi ibu saya bisa jalan naik lift gitu kan. Cuma tadi perawatnya maksa kan buat kamu nganterin ibu saya, kata dia gitu. Udah nggak apa-apa terima aja, nggak apa-apa terima. Saya tolak, nggak apa-apa bu, ini tugas saya bilang gitu kan. Terus kayak udah nggak apa-apa. Terus kayak ya Allah bu makasih ya bu. Ya neng nggak apa-apa, udah ambil aja buat kamu makan siang nanti gitu pak. Ibunya baik banget, tahu baik saya kagak bawa bekal kesiangan saya. Terus apa lagi ya, itu tuh kayak paling berkesan buat saya ya. Terus apalagi ya, apalagi apa, saya lupa pak, saya nggak ngapa-ngapain soalnya dikit doang pak. Apa ya, saya mindahin pasien, nggak nganter pasien ke ruang apa ya, yang di lantai 1 tuh pakai berangkar itu. Terus apalagi ya, saya lupa pak. Tapi pak bapak semua jadi saya mau cerita di hari kedua hari pertama saya PKL kemarin ya. Cuman saya disuruh nganterin saya lupa dicerita di video saya sebelumnya. Saya kan disuruh nganterin resep obat Ranap. Nah saya pikir tuh resep obat Ranap sama resep obat diambil hari ini tuh sama, karena kan saya biasa naruh resep obat itu di bawah lantai G kan, paling bawah itu lantai G. Saya tuh biasa taruh di situ kan, karena saya kayak ya udah saya biasa naruh di sini. Sayanya juga nggak nanya, dan perawatnya pun nggak ngasih tahu kalau ternyata tuh adanya di lantai 2 di lantai 2 di depan ruang anak. Terus saya akhirnya ke bawah pak, saya ke bawah terus saya taruh, saya naik lagi kan ke atas, dan ternyata ditelepon pak dari apa lantai bawah, dari farmasi bawah tuh ditelepon ke ruang Helikornia kan. Ini tadi siapa yang nganterin resep Ranap gitu kan. Oh itu anak PKL gitu kan. Terus kata dia ini salah gitu, ini seharusnya tuh nggak di sini, di Ranap, emang kamu nggak dikasih tahu gitu. Terus kayak kata saya kayak ya Allah salah, udah hari pertama udah salah gitu. Terus kayak akhirnya kan itu baik banget pak ya, bapak harus inget ya, di Helikonia saya nggak tahu namanya siapa, tapi di situ dipanggilnya Nya, dia lagi hamil. Itu baik banget pak. Kayak saya dirangkul, udah nggak apa-apa, salah akunya nggak ngasih tahu kamu kalau ternyata tuh adanya di lantai 2. Terus kayak ya Allah, kata saya baru pertama saya udah salah gitu. Nggak apa-apa, ayo sama aku kata dia gitu. Saya malu banget pak. Sama lagi ya, itu cerita lucu sih menurut saya, karena saya biasanya ya pak, kan saya
saya bangga banget menjadi anak GPI gitu kan. Tapi tuh biasanya saya ngambilnya di paling bawah, terus saya nggak tahu kalau obat ranap tuh di situ kan. Nah terus apa lagi ya Pak? Oh iya, saya nganterin catatan obat ke ICU ya Pak. Kan Miss Nindi pernah cerita ya Pak, katanya ICU tuh bener-bener kayak tempat orang yang ya apa ya, pokoknya tempat orang kayak gitu ya Pak. Saya sedang Pak ngejelasin bisa sampai 10 menit kagak ngapa ya Pak, dengerin ya Pak. Apa namanya, gue kesian banget Pak, sih bunyi nit terus kayak pas saya nganterin tuh lagi rame banget. Terus saya ngeliat kayak ya Allah, saya jujur Pak, saya habis dari ruang ICU itu, habis dari ruang apa sih ICU apa HCU apa apalah, pokoknya itu yang bunyi nit no, saya nangis Pak. Udah untungnya tuh habis saya dari situ tuh langsung jam istirahat kan. Saya nangis Pak di lift, kata saya ya Allah kasihan banget, saya gak tega. Tapi Bapak good job, Bapak nempatin saya di ruangan yang paru sama di jantung itu keren banget sih. Karena almarhum ayah saya meninggal gara-gara TB, terus ibu saya sekarang lagi mengidap jantung. Jadi saya kayak oh ini loh, kayak bukan yang mengedoain ya Pak, kalau misalkan yang ada di pikiran saya ya kayak ini loh, kalau misalkan orang tua gue tuh nggak rutin berobat, gak kayak jantungnya nggak dijaga, ini loh yang bakal gue apa namanya, yang bakal gue dapat gitu. Kalau orang tua gue tuh bakal kayak gini, terus kayak gini gitu. Keren Bapak. Jadi saya jadi bisa ngejaga ibu saya yang tinggal satu-satunya karena bapak saya udah meninggal karena TB paru. Oh my god. Oke, sekian aja Bapak dengerin ya Pak, buset sampai 12 menit nih. Bapak dengerin ya Pak cerita tentang keluh kesah saya hari ini. Love you banget Bapak, love you all.